Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Debisa Fitri dengan NIM 22251900096. Jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Analisis real dengan subtema teorema limit. Yang pertama di sini ada barisan terbatas, definisi 3.1 yaitu barisan X sama dengan Xn, dikatakan terbatas jika terdapat M sedemikian sehingga nilai mutlak Li. Contoh barisan terbatas yaitu X sama dengan min 1 pangkat N, Y sama dengan 2N per N plus 3, dan contoh barisan yang tidak terbatas adalah X sama dengan N. Di sini terdapat teorema jika barisan X sama dengan Xn. Bukti dari teorema, misalkan limit Xn sama dengan X, maka untuk epsilon 0 sama dengan 1 terdapat K, anggota bilangan asli, sedemikian sehingga nilai mutlak Xn dikurang X, kurang dari 1 untuk kesamaan segitiga diperoleh nilai mutlak Xn kurang dari nilai mutlak X ditambah 1. Dengan menggunakan sifat nilai mutlak A dikurang B, lebih dari sama dengan nilai mutlak A kurang nilai mutlak B, menjadi nilai mutlak Xn dikurang nilai mutlak X kurang dari 1. Min 1 kurang dari nilai mutlak Xn dikurang nilai mutlak X kurang dari 1, maka diperoleh nilai mutlak Xn kurang dari nilai mutlak X ditambah 1. Selanjutnya pilih M sama dengan sub nilai mutlak X1, nilai mutlak X2, dan seterusnya nilai mutlak X ditambah 1. Maka nilai mutlak Xn kurang dari sama dengan M untuk setiap N bilangan asli. Selanjutnya lanjut ke definisi 3.2. Misalkan X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn adalah barisan konvergen. Maka 1 ditambah limit Yn. Yang kedua, limit Xn dikurang Yn sama dengan limit Xn dikurang limit Yn. Yang ketiga, limit Xn dikali Yn sama dengan limit Xn dikali limit Yn. Yang keempat, limit C dikali Xn sama dengan Cn tidak sama dengan 0 untuk setiap N bilangan asli, maka limit Xn per Yn sama dengan limit Xn per limit Yn. Asalkan limit Yn tidak sama dengan 0. Yang keenam, jika Xn lebih dari, maka limit akar Xn sama dengan akar limit Xn. Selanjutnya kita akan bahas bukti yang pertama, yaitu limit Xn ditambah Yn sama dengan limit Xn ditambah limit Yn. Misalkan, limit Xn sama dengan X dan 1K2 anggota bilangan asli sedemikian sehingga jika N lebih dari sama dengan K1, maka nilai mutlak Xn dikurang X kurang dari epsilon per 2, dan jika N lebih dari sama dengan K2, maka nilai mutlak Yn dikurang Y kurang dari epsilon. Untuk setiap N anggota bilangan asli berlaku nilai mutlak Xn ditambah Yn kurang X ditambah Y, sama dengan nilai mutlak Xn dikurang X ditambah Yn dikurang Y. Kita gunakan ketasaman segitiga menjadi nilai mutlak Xn dikurang X ditambah nilai mutlak Yn dikurang Y. Selanjutnya pilih K yang 2, sehingga jika N lebih dari sama dengan K, maka nilai mutlak Xn ditambah Yn dikurang X ditambah Y sama dengan nilai mutlak Xn dikurang X ditambah Yn dikurang Y. Kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Ini membuktikan bahwa limit Xn, maaf ini salah, harusnya ditambah, sehingga X ditambah Y sama dengan limit Xn ditambah limit Yn. Untuk bukti yang kedua, sama dengan bukti yang pertama, hanya beda di pengurangannya saja. Selanjutnya kita akan bukti ke bukti 3, yaitu limit Xn dikali Yn sama dengan limit Xn dikali limit Yn. Misalkan limit Xn sama dengan Xn dikali Yn sama dengan X dikali Y untuk setiap N bilangan asli, berlaku nilai mutlak Xn dikali Yn dikurang Xy sama dengan nilai mutlak Xn dikali Yn dikurang Xn dikali Y ditambah Xn dikali Y dikurang Xy. Dengan menggunakan ketidaksamaan segitiga, dikurang Xn dikali Y ditambah nilai mutlak Xn dikali Y dikurang Xy sama dengan nilai mutlak Xn dikali nilai mutlak Yn dikurang Y ditambah nilai mutlak Y dikali nilai mutlak Xn dikurang X. Karena barisan X konvergen, maka X terbatas dari 0 sedemikian sehingga nilai mutlak Xn kurang dari sama dengan M1 untuk setiap N bilangan asli. Jadi nilai mutlak Xn dikali Y dikurang Xy kurang dari sama dengan M1, nilai mutlak Yn dikurang Y ditambah nilai mutlak Y dikali nilai mutlak Xn yang merupakan bilangan terbesar dari M1 dan nilai mutlak Y, maka nilai mutlak Xn dikali Y dikurang Xy
kurang dari sama dengan M dikali nilai mutlak YN dikurang Y ditambah M nilai mutlak XN dapat K1, K2 anggota bilangan asli sedemikian sehingga jika N lebih dari sama dengan K1, maka nilai mutlak XN dikurang X kurang dari epsilon per 2, dan jika N lebih dari sama dengan K2, maka pilih K yang merupakan bilangan terbesar dari K1, K2, dan M, sehingga jika N lebih dari sama dengan K, maka nilai mutlak XN dikali N kurang XY, kurang dari sama dengan M, nilai mutlak YN dikurang Y, ditambah M, nilai mutlak XN dikurang X, kurang dari, kali epsilon per 2M, ditambah M dikali epsilon per 2M, sama dengan epsilon. Ini membuktikan bahwa limit XN dikali YN sama dengan X dikali Y, sama dengan limit XN dikali limit YN. Selanjutnya bukti kelima, yaitu jika YN jika YN tidak sama dengan 0 untuk setiap N anggota bilangan asli XN per limit YN, asalkan limit YN tidak sama dengan 0. Misalkan limit YN sama dengan Y, akan dibuktikan limit 1 per YN sama dengan 1 per Y untuk setiap N bilangan asli berlaku nilai mutlak 1 per YN sama dengan 1 per Y sama dengan nilai mutlak YN dikurang Y, 1 per nilai mutlak YN dikali nilai mutlak Y, dikali nilai mutlak YN dikurang Y. Nilai mutlak YN harus dibatasi agar tidak mendekati 0. Untuk itu, pilih K1, anggota bilangan asli, sedemikian sehingga jika N lebih dari sama dengan K1, maka 1 per 2 nilai mutlak Y. Berdasarkan akibat ketasamaan segitiga, diperoleh nilai mutlak YN lebih dari sama dengan nilai mutlak Y dikurang nilai mutlak YN dikurang Y lebih dari 1 per 2 nilai mutlak Y. Akibat nilai mutlak 1 per YN sama dengan 1 per Y kurang dari 2 per nilai mutlak Y pangkat 2 nilai mutlak YN dikurang Y. Nah, selanjutnya, ambil epsilon lebih dari 0, pilih K2 anggota bilangan asli, sehingga jika N lebih dari sama dengan K1, maka nilai mutlak YN dikurang Y kurang dari 1 per bitnya. Pilih K yang selanjutnya pilih K yang merupakan bilangan terbesar di antara K1 K2, sehingga jika N lebih dari sama dengan K, maka nilai mutlak 1 per YN dikurang 1 per Y kurang dari 2 per nilai mutlak Y pangkat 2 dari 2 per nilai mutlak Y pangkat 2 dikali nilai mutlak Y pangkat 2 per 2 epsilon sama dengan epsilon. Ini membuktikan bahwa limit 1 per YN sama dengan 1 per Y. Berdasarkan bagian 3, XN dikali 1 per YN sama dengan limit XN dikali limit 1 per YN sama dengan limit XN dikali 1 per limit YN sama dengan limit XN per limit YN. Selanjutnya kita akan bahas bukti ke-6, yang dimana jika XN lebih dari sama dengan 0, akar XN sama dengan akar limit XN. Misalkan limit XN sama dengan X karena XN lebih dari sama dengan 0, maka X lebih dari sama dengan 0. Kasus yang pertama, untuk X sama dengan 0, karena limit XN sama dengan X, maka untuk setiap epsilon lebih, sehingga jika N lebih dari sama dengan K, maka 0 lebih dari sama dengan XN sama dengan XN dikurang 0 kurang dari epsilon pangkat 2. Berdasarkan sifat urutan, maka akar XN dikurang 0 kurang dari epsilon, ini berarti limit 2. Untuk X lebih dari 0, perhatikan bahwa nilai mutlak akar XN dikurang akar X sama dengan nilai mutlak akar XN dikurang akar X dikali akar XN ditambah akar XN ditambah akar X kurang dari 1 per akar X nilai mutlak XN dikurang X. Karena limit XN sama dengan X, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0, pilih N besar anggota bilangan asli sedemikian sehingga jika N kecil lebih dari sama dengan N besar, maka nilai mutlak XN dikurang X kurang dari epsilon akar X. Selanjutnya pilih N besar anggota bilangan asli, maka nilai mutlak XN dikurang X kurang 1 per akar X dikali epsilon akar X sama dengan epsilon. Sama dengan epsilon. Jika N kecil lebih dari sama dengan N besar, akar X sama dengan akar limit XN. Di sini terdapat contoh soal. Yang pertama, limit 2N per N ditambah 1 sama dengan limit 2 per 1
per N ditambah 1. Menggunakan sifat pembagian menjadi limit 2 per limit 1 per N ditambah 1 sama dengan limit 2 yaitu konver N per limit 1 per N ditambah limit 1. Sama dengan 2 per limit, kita ketahui bahwa limit 1 per N itu sama dengan 0, dan limit 1 itu konvergen sama dengan 1. Sehingga hasilnya sama dengan 2. Untuk soal kedua, limit N pangkat 2 ditambah 5 dengan limit 1 per N ditambah 5 per N pangkat 2 per 2 ditambah 1 per N pangkat 3. Sama dengan limit 1 per N ditambah 5 per N pangkat 2 per limit 2 ditambah 1 per N pangkat 3. Sama dengan limit 1 per N per limit 2 ditambah limit 1 per N pangkat 3. Kita ketahui limit 1 per N itu sama dengan 0 ditambah 5 dikali limit 1 per N pangkat 2 sama hasilnya 0. Limit 2 itu hasilnya konvergen menjadi 2, dan limit 1 per N pangkat 3 0. Untuk soal yang ketiga, limit akar N per 4N plus 1 berdasarkan sifat nomor 6, yaitu limitnya masuk, sehingga akar limit N per 4N ditambah 1 sama dengan akar limit 1 per limit 4 ditambah yaitu konvergen 1, limit 4 yaitu konvergen 4, dan limit 1 per N hasilnya sama dengan 0. Akar 1 per 4 ditambah 0 hasilnya yaitu 1 per 2. Selanjutnya perluasan. Teorema-teorema ini dapat diperluas. Misalkan sebanyak terhingga barisan seterusnya Z sama dengan Zn, masing-masing konvergen dengan K anggota bilangan asli, maka 1 limit AN ditambah BN ditambah dan seterusnya ditambah Zn sama dengan limit AN ditambah limit BN Zn. Yang kedua, limit AN dikali BN dan seterusnya dikali Zn sama dengan limit AN dikali limit BN dan seterusnya dikali limit Zn. Yang ketiga, limit dikali AN pangkat K sama dengan limit AN pangkat K. Yang keempat, limit AN 1 per K. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.